Kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis 1534. 1534 hadis dari Zaid bin Arqam. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, lihat buku, kharajna, keluar kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu perjalanan. Asaban nasa fihi syiddah. Asaba, lalu menimpa. Dah belum? Asaba, menimpa manusia, fihi, dalam perjalanan itu suatu syiddah, suatu kesulitan, penderitaan. Syiddah, kesulitan bisa, penderitaan bisa, kesusahan bisa. Faqala Abdullah bin Ubay. Faqala, maka berkata Abdullah bin Ubay, humul ladina yaquluna, hum, merekalah, alladina, orang-orang yang yaqulun, berkata mereka, la tunfiqu, la, jangan, tunfiqu, kalian membantu, memberikan infak, membantu, ala man inda Rasulillah, pada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, hatta, hingga, yanfaddu, hingga mereka bercerai-berai atau bubar. Yanfaddu, bercerai, bubar, meninggalkan Rasulullah. Waqal, dan dia berkata, yaquluna, mereka berkata, lain, sungguh jika raja'na, telah kembali kita ilal Madinah, ke Madinah, la yukhrijanna, demi sungguh akan mengeluarkan, akan mengusir, mengeluarkan, al-a'azzu, orang-orang yang mulia, azzu, orang-orang yang mulia, minha, daripadanya Madinah, al-azal, orang-orang yang hina. Fa'ataitu, fa, maka ataitu, aku menemui, mendatangi Rasulullah SAW. Fa'akhbartuhu, Abi heran, nama catat tidak, lihat buku tidak, seakan-akan sudah dapat. Melihat buku tidak, mencatat tidak. Kerja menoleh ke sana, menoleh ke sini, seakan-akan antum sudah dapat. Perhatikan bukunya.
Fa akhbartuhu, fa maka akhbartu, aku memberitakan atau memberitahukan, akhbara memberitahukan, mengkhabarkan tu aku, hu dianya si Ubay itu kepada bizalika, tentang itu. Fa arsala, maka lalu Rasulullah mengutus orang ila Abdullah bin Ubay, kepada Abdullah bin Ubay untuk memanggilnya. Fajtahada bi yamin, fajtahada yaminahu, maka lalu dia bersungguh-sungguh, yaminahu, bersungguh-sungguh dengan sumpahnya, yamin sumpahnya. Ma fa'ala, tidak dia melakukan. Faqalu, lalu mereka berkata, kadzaba Zaidun, telah berdusta si Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a fi nafsi, maka terjadilah dalam diriku, mimma, dari sebab apa yang qalu, mereka katakan, suatu syiddah, suatu kesusahan dan kegelisahan. Hatta hingga anzalallah, menurunkan Allah Ta'ala tasdiki membenarkan aku. Itu idza ja'akal munafiqun, surat Al-Munafiqun, apabila datang kepada engkau orang-orang munafik. Summa da'ahum, kemudian Nabi memanggil mereka. Liyastaghfira lahum, agar supaya Nabi memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Falawaw, maka lalu mereka berpaling, memalingkan ru'usahum, kepala mereka. Muttafaqun alaih. Agak sulit menangkapnya atau terjemahnya, mari perhatikan dulu. Perhatikan, jangan menulis, simak. Salah seorang tokoh pemimpin tertinggi kaum munafik di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay. Siapa namanya? Yang dikatakan orang munafik adalah aslinya dia tidak Islam, kafir, musuh Islam, benci kepada Islam. Tapi kebenciannya, permusuhannya, kekafirannya disimpannya, ditutupnya rapat-rapat dalam hati, karena takut terbongkar. Jadi kalau terbongkar rahasianya bisa celaka dia. Lalu disimpannya kekafirannya itu, permusuhannya itu, kebenciannya itu kepada Islam, kepada Nabi, kaum muslimin, disimpan rapat-rapat. Namanya munafik. Lalu keluar di mulutnya beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, apalagi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku-ngaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Namanya munafik seperti ini, munafik i'tiqadi. Apa namanya? Apa namanya? Munafik i'tiqadi. Coba semuanya. Munafik i'tiqadi. Nih yang tidak baca-baca. Munafik i'tiqadi. Ini baca semua. Munafik i'tiqadi. Belum semua. Baca. Munafik i'tiqadi. Yang dikatakan munafik i'tiqadi adalah orang yang menyimpan, menyembunyikan kekafirannya,
kebenciannya, permusuhannya kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Ditutupnya rapat-rapat, disimpannya, sehingga tidak ada orang tahu. Sementara mulutnya mengucapkan kami beriman. Namanya munafik i'tiqadi. Paham tu? Paham? Ada satu lagi munafik, yaitu kaum muslimin. Mari kita ini. Nih, kita ini. Menyerupai sifat-sifat tingkah laku orang munafik asli, munafik i'tiqadi. Di kaum muslimin yang meniru, yang mencontoh, yang memakai sifat tabiat tingkah laku kaum munafik i'tiqadi, nama kaum muslimin itu munafik amali. Baca, munafik amali. Amali. Li. Ain. Mim. Lam. Ya. Bertasdid. Amali. I'tiqadi. Apa itu? Berdusta, mungkir janji, berkhianat, suka mencari alasan-alasan yang tidak benar, malas beribadah, suka berbuat riya. Ini perangai orang munafik. Jadi apabila kaum muslimin mengambil perangai orang munafik asli, munafik i'tiqadi, maka kaum muslimin itu namanya munafik amali. Itu makanya orang berdusta itu munafik. Orang yang suka mungkir janji munafik, orang berkhianat munafik, orang yang percaya khianat munafik, walaupun dia ustaz atau guru, munafik dia. Suka sumpah-sumpah palsu, munafik. Kaum muslimin yang suka sumpah palsu, munafik. Munafik amali. Perhatikan. Terbagi berapa munafik? Terbagi berapa? Apa yang pertama? I'tiqadi. Coba baca. Ya. I'tiqadi. Munafik amali. Munafik amali. Coba Zaki baca. Terus. Berapa pembagian munafik? Munafik i'tiqadi asli, munafik asli kafir. Munafik itu asal katanya nafiqah. Nafaqah. Nafaqah itu namanya terongan. Terongan. Nafaq namanya. Nun faqaf nafaq, terongan. Ya begitu Sauli? Terongan. Ada binatang. Ada binatang. Hewan sejenis tikus. Bukan tikus, sejenis tikus. Dia bikin lubang, dia bikin terowongan dalam tanah. Kemudian dibikin pula pintu-pintunya ke sana, ke sini, ke situ. Ketika datang serigala atau musuh atau pemangsanya mengejarnya, dia lari ke lubang, ke terowongan itu. Lalu dia keluar ke sana, tembus ke sana, selamat dia. Tertipu pemangsanya, tertipu serigala. Serigala sampai di sini, dia sudah sampai, selamat dia.
Lalu dipakai istilah itu untuk orang. Munafik, orang yang seperti itu gayanya. Berkelah, berkelit, berdusta, sumpah-sumpah, supaya dia lepas dan selamat. Bermuka dua, lain di mulut, lain di hati, lain di bibir. Itu yang munafik. Dia berbohong supaya jangan ketahuan dia. Dia bersumpah supaya jangan ketahuan. Dia berkhianat, pura-pura jujur, pura-pura baik, lunak-lunak, manis-manis, tapi hatinya busuk, munafik. Munafik ini sangat berbahaya. Bermuka dua. Untuk apa tujuannya? Supaya dia selamat. Munafik. Paham tuh? Munafik. Tokoh utamanya dahulu di Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Baca. Hei, yang baju hitam. Siapa namanya? Siapa nama tokoh munafik? Ada sambungannya apa? Makanya simak ya. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Semuanya baca. Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembong tokoh munafik Madinah. Sebelum Nabi hijrah dan sebelum kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, jangan tepang tangan, angkat kepala, nanti tidur. Di Madinah, si Abdullah ini digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pemersatu dua suku besar. Itu suku Aus dan Khazraj. Karena pemimpin-pemimpin mereka sudah banyak yang mati karena peperangan. Digadang-gadang kalah. Mereka sekarang digadang-gadangkan si Anu ingin jadi pemimpin. Lalu hijrah kaum muslimin ke Madinah. Hijrah Nabi. Redup cahayanya. Orang beralih kepada Nabi Muhammad. Lama-lama dia tertinggal. Timbul sikap bencinya, antipatinya, sakit hatinya kepada Nabi Muhammad Abdullah ini. Tapi dia tidak bisa melampiaskan sakit hatinya karena dia takut kaum muslimin banyak. Disimpannya sakit hatinya, kebenciannya lantaran Nabi datang ke Madinah, dia tidak jadi terangkat. Disimpannya rapat-rapat, ditutupnya kebenciannya, sakit hatinya, permusuhannya dan kekafirannya itu. Tetapi di depan Nabi dia bermanis-manis muka. Bermanis-manis muka, berlunak-lunak. Dia kafir. Kafir asli. Ketika salat jamaah, dia ikut salat jamaah. Idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka ikut salat jamaah, tapi malas. Karena salat mereka untuk pamer, supaya jangan ketahuan belangnya. Itulah munafik. Ikut berperang. Ketika Nabi bersafar, ikut pula supaya jangan nampak belangnya. Tapi dia musuh dalam selimut. Sangat berbahaya ini. Antum jangan jadi musuh dalam selimut, jangan. Musuh dalam selimut itu dia. Dia satu selimut dengan kita, tapi musuh. Suka menggunting dalam lipatan. Tahu menggunting dalam lipatan? Tidak tahu.
Siapa yang pakai serban? Ada serban? Tidak ada. Dicontohkan ada. Lipatan kain, bagus-bagus. Di luarnya rapi, bagus, licin, setrika, tapi dalamnya sudah tergunting. Orang tidak menyadari. Nah, dia menggunting dalam orang atau bahasa dalamnya sudah robek, sudah putus-putus, tapi lipatnya bagus. Namanya apa? Menggunting dalam lipatan. Munafik orang. Munafik. Menohok kawan seiring, menikam dari belakang. Jangan seperti itu kerja. Dalam perjuangan orang ini yang paling berbahaya. Dalam perjuangan orang munafik ini sangat berbahaya, sangat. Dia musuh. Kalau bahasa orang Minang, pandai menanam tabu di bibir. Baminya air. Baminya air dia. Lunak dia. Ketawanya senyum-senyum bagus. Tapi hatinya itu penuh kebencian, ada rencana busuk. Ini munafik. Hati-hati dalam perjuangan. Itulah sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita belum masuk ke hadis ini. Abi cuma menjelaskan siapa yang munafik. Abdullah bin Ubay ini ya dalam hadis ini yang kita bicarakan. Katanya ketika kaum muslimin dalam safar bersama Nabi, sewaktu safar dalam peperangan Bani Mustalik yang terkenal. Peperangan apa? Ya, peperangan apa? Bani Mustalik, baca. Dalam peperangan itu, rupanya dalam satu riwayat kaum muslimin mengalami syiddah. Apa syiddah? Kesulitan, kesusahan. Payah. Lalu Abdullah bin Ubay ini berkata kepada teman-teman yang lain, la tunfiqu, jangan bantu. Jangan bantu, jangan tolong. Jangan infak kepada sahabat-sahabat Rasulullah itu. Agar mereka lari berpencar meninggalkan Rasulullah itu sendirian. Itu kataannya. Kepada siapa berkata? Kepada orang lain mempengaruhi orang lain. Jangan berinfak. Supaya teman-teman Rasulullah itu berkeliaran. Faddu, lari dia. Dia juga berkata, nanti kalau kita kembali ke Madinah, setiba di Madinah nanti mereka-mereka yang bodoh-bodoh itu, yang hina-hina itu diusir. Kita nanti berkuasa di Madinah. Perkataan si Abdullah bin Ubay ini terdengar bagi Zaid bin Arqam. Lalu dia melapor ke Rasulullah. Nanti kukunya, ini pemain kuku profesional ini. Ya, siapa namanya? Kuku, kaki, kakiku. Ya. Didengar oleh Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam melapor ke Rasulullah bahwa si Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahwa si Ubay mengatakan begini Rasulullah. Begini Rasulullah. Lalu Rasulullah panggil si Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay itu bersumpah-sumpah. Fajtahada yaminah. Bersungguh-sungguh dia bersumpah bahwa dia tidak menyebutkan. Ini sifat orang munafik. Mau bersumpah, dijadikannya sumpahnya itu sebagai junnah. Sebagai tameng, perisai.
Sumpah-sumpah saya tidak ada bilang begitu, tidak ada, tidak sumpah. Wallahi, wallahi. Ini yang sering baca-baca wallahi. Wallahi, wallahi. Yang coba-coba juga baca wallahi berdosa gitu. Sumpah dia bahwa dia tidak mengatakan, dia tidak menyebut, dia tidak ada mengasung, tidak ada memprovokasi begitu. Sumpah-sumpah dia. Fajatada yaminahu. Bahwa dia tidak ada menyebutkan itu. Dia orang munafik berani sumpah atas nama Allah walaupun berdosa besar. Dia berbohong, menutupi kebohongannya. Dia bersumpah supaya orang percaya. Ciri munafik. Lalu Rasulullah tenang saja. Kemudian teman-teman si Ubay mengatakan begini, si Zaid bin Arqam ini sudah berdusta ini. Pandai madu-adu katanya, berdusta dia. Si Zaid bin Arqam yang melakukan Rasulullah itu gelisah dia. Karena dia disebarkan, diisukan, dia sudah mengarang-arang berita kepada Rasulullah. Akhirnya turun pembelaan kepada Zaid bin Arqam, turun surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 1. Surah Al-Munafiqun, surat ke-63, ada 11 ayat. Idza ja'akal munafiqun. Turun ayat. Menyatakan si Zaid bin Arqam benar bahwa Abdullah bin Ubay memang pembohong. Ini sedikit ceritanya, nanti pelajarannya belum kita ambil. Untuk memahami hadis ini saja dulu. Hadis ini bercerita tentang Zaid bin Arqam melaporkan kepada Rasulullah tentang perangai tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay menghasung, mengadu dan menghasut, memprovokasi. Kemudian dia berani bersumpah-sumpah untuk menutup kebohongannya, kedustaannya. Sumpah-sumpah. Akhirnya turun ayat untuk membela si Zaid bin Arqam. Pelajarannya nanti kita ambil. Yang jelas paham kita isi hadisnya. Nanti kita ulang lagi terjemahannya. Intinya pelajaran kita sore hari ini, sudah tahu siapa munafik? Nah, yang munafik begitu. Munafik terbagi dua. Munafik asli namanya i'tiqadi. I'tiqadi. Alif, pakai hamzah, ain, ta, qaf panjang, dal ya. I'tiqadi. Munafik i'tiqadi adalah kafir, musuh, benci kepada Islam, mencari kesempatan, mencari peluang. I'tiqadi. Yang kedua munafik apa? Amali. Amali. Itu kaum muslimin. Kita ini suka berbohong, suka khianat, suka mungkir janji. Wallahi, wallahi, wallahi. Siapa tadi yang mengatakan itu? Tidak, bukan anak Ustaz, bukan anak Ustaz. Sumpah Ustaz, Ustaz. Wallahi Ustaz, wallahi Ustaz. Itu sudah munafik. Ya Ilham? Berapa kali sumpah Ilham? Oh, tidak ada, bagus. Menuduh, mencari-cari alasan, ria-ria, pamer-pamer, angkat telur, mencari muka, ini sifat-sifat munafik. Kalau kaum muslimin begitu namanya munafik amali. Ada 32 ciri munafik dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang memakai ciri-ciri munafik ini sudah bisa disebut dia munafik amali. Biasanya orang munafik itu muncul ketika kepentingan mereka terganggu, terhambat, terhalangi. Nah, muncullah sikap munafiknya. Ketawa-ketawa, tapi dia punya niat busuk. Ada misinya, ada rencananya di balik itu semua. Ternyata misinya terhambat, terhalangi. Dia bersikap munafik. Atau dia membonceng. Setelah membonceng, rupanya dapat peluang, dia salib.
Kalau bahasa orang Bukit Tinggi, di kelok kandang di pacunya. Di pancuang haji ni wak. Ustaz Kamal tahu pancuang haji? Apa itu? Akmal Junior tahu pancuang haji? Mana Akmal Junior? Tahu pancuang haji? Tidak tahu. Ada yang tahu pancuang haji. Kalau membuat agar-agar, raga-raganya disayat lurus apa miring? Miring. Miring. Majid. Tiba di Mingkat itu namanya majid. Topi. Kita berjalan lurus, dipotongnya ke sini. Pancuang haji namanya. Kita lurus sama-sama berjalan nih. Sama-sama maju, sama-sama bersama-sama. Nampak baginya peluang. Dipotong pancungnya kita, pancung haji. Di mana cilaka orang itu. Pancung hajinya kita. Ini dia. Itu bahasa Minang. Yunani kedua, Minangkabau ini kedua. Bahasanya banyak yang luar biasa. Apa namanya? Pancuang haji. Ini teman-teman dalam perjuangan seperti ini. Ditungkainya kita. Ditohoknya kita. Dipancunya. Sama-sama berjalan. Par katanya. Kita teralang, dia maju. Kita terjelapak, dia tertawa. Ondong ayo, ondong dadak. Kita terorong, dia tergelak-gelak. Itu bahan yang pelajarannya belum kita ambil di hadis ini. Sekedar pengantar saja dulu untuk dapat memahami maksud hadis. Artinya pun belum kita ulangi lagi karena waktunya sudah habis. Minimal kita sudah dapat mukadimah hadis ini. Baik, Tom? Sekian saja. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.